Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang dalam acara Bincang Tokoh. Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema, atau kita bisa juga mengatakan ini kasus ya, yang sedang hangat, yang sedang terjadi, yang itu menjadi kekhawatiran kita semua. Dalam acara Bincang Tokoh yang hari ini kita akan mengangkat tema rempang antara kepentingan oligarki dan umat. Alhamdulillah pada kesempatan ini sudah hadir beberapa narasumber. Yang pertama adalah Ustadz Yanwar Fauzi sebagai pemerhati sosial dari Lembaga Studi Islam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya ada advokat kita Bapak Suwadi SHMH yang nanti akan menyikapi permasalahan ini dari sudut pandang hukum. Assalamualaikum Pak Suwadi. Yang selanjutnya ada Bung Ido Melano. Ini tokoh pemuda KNPI Kota Cilegon. Nanti kita juga akan mendengar pendapatnya dari sisi generasi milenial terkait dengan fenomena ya. Apakah ini hanya terkait dengan permasalahan konflik agraria atau ternyata ada hal yang lain. Kita akan juga ingin sekali mendengar pendapat dari para pemuda sebagai orang yang akan diserahin estafet bagi kehidupan kita di negara ini. Selanjutnya juga sudah hadir narasumber yang tetap bagi kita, Ustadz Imam Sutiono sebagai pembina Forum Silaturahmi Tokoh Peduli Umat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan membincangkan atau berdiskusi santai tapi serius ya terkait dengan kasus ini. Langsung saja yang pertama dari Ustadz Yanwar Fauzi. Ustadz sebagai pemerhati masalah-masalah sosial yang terjadi di negara kita, ini kan kejadian terjadi bentrokannya itu tanggal 7 September dan tanggal 11 September ya. Terjadi bentrokan itu antara masyarakat Rempang dengan aparat gabungan ya Ustaz ya. Yakni Direktorat Pengamanan BP Batam, TNI dan Polri. Ini luar biasa ini, sampai yang menjadi catatan sampai TNI turun juga, ini luar biasa nih ya. Nah, jadi pertanyaan kita adalah apa sesungguhnya yang terjadi, Ustadz Yanwar? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tanggal 7 itu tiba-tiba pihak aparat gabungan sebagai wakil dari pemerintah itu datang ke Kampung Tua di Pulau Rempang untuk melakukan patok batas. Jadi ini patok batas. Ya, langsung to the point untuk patok batas. Kan secara automatically warga merasa bahwa ini hak mereka, tanah mereka. Kemudian secara alamiah itu kan menimbulkan perlawanan ya. Terjadi pelemparan batu dan lain sebagainya. Yang kemudian terjadi adalah respon dari pihak aparat dengan menembaki masyarakat menggunakan gas air mata ke lingkungan sekolah. Itu kan dilakukan di jam belajar siswa. Jam di belajar. SMP 33
Galang dan SD 24 Galang. Itu kan berhamburan. Eh, kita juga sebenarnya menyesalkan ada apa namanya pihak aparat yang terluka. Tapi kan juga dari sisi warga ini yang kena efek dari aparat sebagai wakil pemerintah datang ke Pulau Rempang untuk melakukan patok batas tadi. Oke. Secara tiba-tiba menimbulkan respon dari warga gitu. Oke, Sehingga Ustaz, ini sebelum kita berlanjut, apakah sebelumnya tidak ada proses musyawarah, sosialisasi terkait dengan proyek Rempang Eco City itu, kok tiba-tiba ada patok? Saya kira itu nggak mungkin begitu ya. ya memang ini pulau Rempang ya, khususnya untuk proyek Rempang Eco City ini memang tidak tiba-tiba. Yang pasti bahwa sosialisasi itu dilakukan hanya minim begitu. Nampaknya inilah yang membuat warga Rempang tidak siap ketika tanggal 7 aparat gabungan datang untuk melakukan patok batas gitu. Minim ya. Iya, minim sekali. Itulah yang menimbulkan penolakan, Ya. keterkejutan dan penolakan. Iya. Tapi kita memang butuh juga nih definisi minim ini Iya. sudah sampai sejauh mana Iya, gitu. iya. Baik. Karena saya bisa sedikit cerita misalnya PT MEG ya yang dikabarkan mendapatkan hak pengelolaan atas Pulau Rempang itu sebenarnya kan mereka sudah mengajukan ini sejak tahun 2004. 2004. Jadi lama sekali. 19 tahun yang lalu. Iya. Selang 4 tahun, tahun 2008, mereka itu kemudian tidak juga kunjung melakukan pembangunan di sana. Sementara mereka sejak 2004 itu sudah menerima hak pengelolaan itu di Pulau Rempang itu, PT MEG ini. Nah, namun kemudian terindikasi korupsi, makanya salah satu nama besar ya di negeri ini, pengusaha besar yang kemudian terseret PT MEG itu terindikasi melakukan tindakan korupsi. Bahkan itu sudah dipanggil Bareskrim Polri tahun 2008. 2008. Ya. Ada kasus di situ. Ada kasus dan itu disebutkan meninggalkan kerugian negara 3,6 triliun tahun 2008. Tahun 2008. Jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba baru. Karena tadi minim sosialisasi, kemudian masyarakat juga merasa karena ini tiba-tiba pindah Pak Syam. Jadi masyarakat tiba-tiba pindah. Ini kan aspek psikologis, aspek historis, aspek sosiologis dan lain-lain. Oke. Memang sebetulnya masih belum terjawab nih Ustaz. Sebetulnya sosialisasi yang dilakukan sebelum tanggal 7 September itulah ya sebetulnya. Pertanyaannya adalah apakah sudah dicapai kesepakatan misalnya atau tidak tercapai kesepakatan, lalu apakah memang sebahagian besar masyarakat Rempang itu menolak atau hanya sebagian kecil? Ini klaimnya bagaimana? Karena berita yang kita terima di media mainstream juga cukup simpang siur gitu. Tadi saya sampaikan bahwa proyek ini inisiasinya tuh sejak tahun 2004. Kemudian April yang lalu 2023 itu tiba-tiba proyek ini tuh digalakkan kembali. April 2023. 2023. Jadi kurang lebih timelinenya seperti itu. Jadi 2004, kemudian ada kasus 2008, kemudian loncat April 2023 gitu, kemudian disampaikan oleh Menko Equine langsung, gitu di kantor mereka bahwa Rempang Eco City akan dimulai proyeknya lagi begitu. Kemudian akhir Juli 2023 Presiden yang dapat undangan dari Xi Jinping untuk datang, kemudian membahas proyek strategis antara dua belah negara itu. Di antaranya adalah MOU tentang Pulau Rempang begitu. Nah, di akhir Agustus tiba-tiba Rempang Eco City dimasukkan dalam proyek strategis nasional. Sehingga kita bisa nebak
sosialisasinya tuh kapan, sehingga kalau tanggal 7 September itu Iya. kan awal September, Iya. ketika PSN ditetapkan di akhir Agustus, jeda untuk sosialisasi. Sehingga saya ingin sampaikan begini. Kenapa kok masyarakat Rempang menolak? Ya tentu aspek historis, psikologi, sosial itu jelas besar. Gitu. Tapi yang berikutnya adalah apakah sosialisasi itu sudah dilakukan? Karena penolakan dari warga Rempang itu di tanggal 7, tanggal 11 itu sebegitu rupa. Bahkan sampai hari ini ibu-ibu ya, hari Jumat kemarin, ini hari Ahad, hari Jumat kemarin 2 hari yang lalu masih bentang tulisan menolak tolak relokasi harga mati. Sebagian warga Rempang. Mayoritas warga Rempang. Karena dari 900 kakak yang harus digeser sedikit menurut versi pemerintah, itu tercatat baru 341. Artinya mayoritas itu masih menolak untuk relokasi. Sehingga ini perlu kita sampaikan, masyarakat sangat minim mendapatkan sosialisasi, informasi dan lain sebagainya terkait dengan dampak ekosistem ini. Baik. Sebetulnya tidak cukup hanya sosialisasi ya. Perpindahan hak kepemilikan itu nggak cukup hanya sosialisasi tentu saja, tapi juga butuh musyawarah yang akan menghasilkan mufakat ya, terkait dengan proses perpindahan hak kepemilikan. Baik, Ustaz Yanwar, kita simpan dulu. Selanjutnya saya akan berpindah kepada advokat kita, Bapak Suwadi. Pak Suwadi, ini sepertinya ada masalah. Yang pertama tentu saja dari sisi agraria ya, Ustaz ya. Saya mendapat kabar terakhir bahwa Indonesia itu lebih kurang 125 juta hektar kalau tidak salah ya. Dan baru terdata di Kementerian ATR BPN itu baru sekitar 50 juta. Jadi ada 70 juta hektar tanah yang itu belum terdata. Nah, ini akan menjadi sebuah PR tentu saja bagi Kementerian ATR BPN dan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang muncul ya. Salah satunya adalah di Kepulauan Rempang. Pak Suwadi, pertanyaannya adalah bagaimana tinjauan dari aspek legal. Yang pertama saya ingin bertanya dari hak kepemilikan dari masyarakat Rempang dulu. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ditinjau dari aspek legal ataupun aspek hukum tentang keberadaan bangsa Melayu di Pulau Rempang sendiri, karena tadi hukum itu disusun berdasarkan ada aspek sejarah, aspek sosial. Kalau menurut sejarah, bangsa Melayu di Rempang itu sudah berdiri sejak tahun 1834. Jauh sebelum Undang-Undang Pokok Agraria dibuat tahun 1960, jauh sebelum Indonesia merdeka, 18 Agustus 1945. Ratusan tahun ya Pak Suwadi. Ratusan tahun. Makanya jadi sangat ironi dan juga melukai kita yang praktisi hukum ini dalam mengkaji dan juga menalarkan. Karena kajian juga kan harus pakai penalaran. Nggak masuk akal ketika orang baru datang kok langsung dikasih hak guna usaha atau apapun lah itu nanti. Ini kan jelas akan mencederai hukum itu sendiri. Karena tingkatannya tidak boleh begitu. Tadi disampaikan juga narasumber lain bahwasanya tingkat sosialisasi atau dan lain sebagainya. Kan kesalahan ada di pemerintah. Sekarang kalau bicara Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun itu kan jelas bahwasanya ketika masyarakat ataupun keluarga itu berdiam 20 tahun berturut-turut berpotensi menjadi hak milik. Ini yang bicara adalah undang-undang.
Tapi undang-undang ini juga akan dilanggar dengan tadi program strategis nasional ya, PSN. Ini kan secara gegabah, dan memang kalau saya analisa dan saya amati, hukum di Indonesia sudah diacak-acak sejak tahun 2002, amandemen Undang-Undang Dasar 45. Makanya sering dalam beberapa kesempatan saya sampaikan ini adalah tsunami hukum. Tsunami hukum. Tsunami hukum. Apa maksudnya tahun 2002 itu? Kenapa? Disitulah oligarki dan juga akan masuk ke sana untuk menguasai. Selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bumi, air, dan kekayaan negara. Iya. Ya, itu di pasal 33 ayat 3. Dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Ini juga akan dilanggar oleh pemerintahan sekarang. Makanya kami sebagai praktisi hukum juga menyayangkan. Jadi kok kebijakannya kok mata kuda, jadi jalanan, jadi tidak tengok kanan kiri. Sedangkan Indonesia didirikan oleh Ponding Banter juga kan karena kemufakatan. Kita ingat ketika harus ada permusyawaratan masalah yang ketuhanan yang maha esa dan menjalankan syariat sesuai dengan itu pun kesepakatan. Tapi kenapa pemerintah dalam hal investasi ini tidak melihat ke kanan ke kiri? Jadi ada gium kami, ini bukan investasi, jangan-jangan invasi. Invasi ya? Jangan-jangan invasi. Itu menurut kami. Kenapa? Karena nanti akan ada yang boyong juga ke Pulau Rempang. Dan karena ada penolakan dari masyarakat ya, Pak Swadi. Makanya ini kan menjadi ironi dan juga menjadi pemikiran kita. Kalau kita cinta sama Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya kita memang harus mengingatkan pengelola negara ini. Baik Pak. Pak Swadi, kami juga mengutip di sini bahwa terkait dengan hak kepemilikan itu, apakah itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 atau Undang-Undang Pokok Agraria, itu kan diterjemahkan melalui peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97. Ini disampaikan oleh Kepala ATR BPN Bogor, Sepio Acanto, bahwa penguasaan fisik tanah selama 20 tahun itu bisa sangat berpotensi kepada yang menguasai tanah selama 20 tahun berturut-turut itu berpotensi untuk menjadi miliknya. Nah, di sisi yang lain kita juga pernah mendengar pernyataan dari Ombudsman ya, bahwa di Kepulauan Rempang itu belum ada bukti kepemilikan yang diterbitkan, Pak. Nah, maksud saya begini, bagaimana pandangan hukum dari kepemilikan oleh orang-orang Rempang ini? Karena secara fakta masyarakat Rempang belum mempunyai bukti atau sertifikat hak milik, ya Pak ya. Mereka belum mempunyai itu ya. Sehingga muncullah pernyataan yang tentu saja bagi praktisi hukum itu sangat disayangkan ya dari aparat hukum, bahwa jika tidak mempunyai sertifikat hak milik berarti bisa dibilang tanah itu otomatis menjadi milik negara, gitu ya Pak ya, milik negara. Padahal di Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa negara itu tidak memiliki tanah, tapi menguasai tanah. Nah, kira-kira apa yang harusnya dilakukan oleh masyarakat Rempang dan juga apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai pelayan masyarakat, gitu ya Pak, agar masyarakat Rempang ini mempunyai hak milik, atau mereka betul-betul dinyatakan sebagai penduduk liar di Kepulauan Rempang itu? Oke, kalau tadi Ustaz katakan penduduk Rempang adalah penduduk liar, itu bisa terbantahkan dengan mereka punya KTP dan kartu keluarga. Oh ya, sudah terbantah. Betul. Itu yakin warga negara Indonesia asli. Oke. Kedua, masalah tanah di Undang-Undang Pokok Agraria juga kan diatur ada pendaftaran tanah. Nah, pendaftaran tanah ini harusnya
dua elemen, dua unsur ini harus jalan bareng, masyarakat dan pemerintah. Oke. Jadi pendaftaran tanah tidak boleh dibebankan oleh masyarakat sendiri, tapi pemerintah juga harus bisa memfasilitasi. Ada pengukuran ulang, cuman kan memang faktanya di lapangan ada pengukuran ulang, tapi ya itu tadi untuk dijual dan lain sebagainya kan juga tidak fair kepada masyarakat yang sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun mendiami daerah itu. Pak Swadi, saya kok seakan bisa mengambil kesimpulan setiap tanah yang tidak ada bukti kepemilikannya yang sah itu dianggap tanah milik negara, betul nggak Pak? Itu tidak bisa selamanya benar. Kenapa? Tadi kita lihat dari aspek historis sejarah. Indonesia belum ada itu sudah ada kerajaan kesultanan di Indonesia. Itu siapa yang menguasai? Sultan. Di Indonesia aja loh sekarang ada daerah istimewa Yogyakarta. Semua tanah itu dikuasai oleh kesultanan, dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, baik Pak. Itu. Yang kedua, berarti kan kesimpulannya bahwa sebetulnya masyarakat Rempang itu setelah dia mendiami kepulauan tersebut 20 tahun berturut-turut itu bisa diterbitkan Bisa. sertifikat hak miliknya. Sebetulnya otomatis itu pemerintah harus bisa menerbitkan. Ya, memfasilitasi itu. Iya. Di tahun 1834 lebih dari 200 tahun lebih, makanya itu secara otomatis harusnya pemerintah memfasilitasi. Baik, itu sebuah kesimpulan. Ya. Nah, saya sekarang ingin kita juga ingin mendengar pendapat Pak Swadi terkait dengan apakah BP Batam itu, Badan Pengelolaan Batam itu punya hak untuk mengeluarkan hak konsesi kepada PT MEG, karena kita bersandar kepada pernyataan Ombudsman bahwa belum ada sertifikat yang dikeluarkan dalam hal ini. Jadi secara aspek legal apa dasar dari BP Batam mengeluarkan hak konsesi itu kepada PT MEG? Ya justru ini makanya ini harus ada evaluasi terhadap struktur aturan dan juga badan-badan di Indonesia. Jangan sampai badan-badan ini justru akan menjadi corong dan juga pion untuk menghantam rakyat. Saya pikir BP Batam juga harus mengevaluasi dan juga melihat ke belakang, karena sejarah itu juga tidak bisa dipatahkan begitu saja. Supaya bisa melihat, karena hukum adat masih diakui di Indonesia. Bahkan di undang-undang KUHP yang baru di pasal 2 itu jelas justru hukum adat didahulukan sebelum hukum yang lain. Apakah Pulau Rempang bisa kita sebut sebagai tanah ulayat gitu Pak? Masuk ya? Masuk tanah ulayat, bisa masuk. Makanya harusnya BP Batam ini apa yang harusnya mereka lakukan sebelum memberikan hak konsesi kepada PT MEG? Satu, bisa sosialisasi, bisa ngobrol turun ke bawah. Enggak, maksud saya secara aspek legal Pak, apa seharusnya yang PT MEG lakukan? Itu tadi. Atau BP Batam yang lakukan ya? BP Batam harus melakukan satu turun ke bawah untuk meneliti juga. Karena apa? Ini sudah ada penghuni, tanah ini sudah dikuasai oleh bangsa Melayu sejak 200 tahun yang lalu. Jadi ada aspek juga administrasi negara yang menurut saya dilanggar. Itu ya maksud saya. Aspek administrasi apa yang harusnya dilakukan oleh BP Batam sebelum memberikan hak konsesi kepada PT MEG? Jadi gini, kalau hukum adat memang terpisah, jadi memang pendekatannya juga harus secara adat. Karena peradilannya juga kadang beda, makanya BP Batam harus juga banyak belajar bagaimana memahami kultur budaya di Indonesia, karena ribuan budaya di Indonesia. Jadi BP Batam harus banyak mengevaluasi dan juga mengecek yang dilakukan, karena pasti akan bentrok, karena darah dan juga tanah itu adalah vital buat mereka. Baik Pak, jadi kita kan bisa menyimpulkan bahwa dalam tanda kutip nih ya Pak ya, sebetulnya secara aspek legal
bahkan lebih lemah. BP Batam ini. Kalau masyarakat dia sudah mendiami, menguasai tanah tersebut sudah lebih dari 20 tahun. Tapi BP Batam bahkan tidak mempunyai bukti kepemilikan gitu ya. Sehingga kok bisa dilakukan memberikan hak konsesi kepada PT MEG. Ketika penguasa menjadi rampok kan repot. Jadi kita mau teriak kemana ketika penguasa dengan badannya menjadi rampok tanah-tanah adat, tanah-tanah wilayah, itu kan jadi masalah. Baik. Atau invasi seperti kata Pak Swadi tadi ya. Invasi kepada. Invasi menurut saya. Baik Pak Swadi, nanti kita akan lebih mempertajam lagi. Oke, kita berpindah kepada tokoh pemuda kita, Bung Ido Meilano. Ya, Bung Ido. Kasus ini sebetulnya bukan kasus yang pertama terkait konflik agraria, tapi juga ini menjadi konflik sosial ya, konflik yang dengan dalih investasi kebanyakan ya. Kita sudah mendengarlah bagaimana sebelumnya terjadi di Pulau Komodo ya, lalu terjadi kasus di daerah Lampung, sekarang terjadi di Rempang. Dan kita sama-sama mengetahui seolah-olah dan kuat diduga kok kejadiannya berulang. Setiap kejadian seperti ini pemerintah selalu berpihak kepada pengusaha atau kepada investor gitu ya. Dan tentu saja kita tidak menginginkan bahwa kasus ini akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Terkait memang masih belum sempurnanya pendataan di agraria, tapi juga ini juga sangat kuat terkait dengan dalih-dalih investasi. Bagaimana pendapat Bung Ido sebagai tokoh pemuda terkait dengan fenomena ini? Ya, pertama saya bicara di sini bukan sebagai korban dari Rempang, tapi juga saya di sini sebagai ketua KMPI Kota Cilegon menyikapi permasalahan yang ada di negeri ini. Yang pertama, kita harus batasi masalah-masalah yang ada di kasus Rempang ini adalah masalah antara pemerintah dan masyarakat Rempang sendiri. Dan seharusnya pemerintah ini juga memahami sebelum melakukan keputusan politik kepada masyarakat terkait dengan kasus Rempang ini. Jadi memang diawali harusnya ada kajian-kajian sosial budaya terlebih dahulu. Bagaimana pendekatan-pendekatan secara persuasif yang dilakukan oleh pemerintah melalui pemerintah daerah, dan pemerintah daerah harusnya memanggil tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, agar mereka juga memahami apa, proyek apa, atau kegiatan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, sehingga yang diinginkan pemerintah tersampaikan kepada masyarakat dan pemuda, dan masyarakat dan pemuda itu pun dapat menyampaikan keluh kesah dari apa yang diinginkan oleh mereka kepada pemerintah. Bung Ido menganggap bahwa upaya pemerintah dalam hal ini dirasa kurang cukup terkait. Iya, jelas ini tidak cukup, dan ini saya merasa harusnya saat ini kan dipimpin oleh Pak Jokowi, ya, Pak Presiden, yang dulu notabene ketika zamannya di Solo dia mampu melakukan pendekatan persuasif di sana, tapi kenapa tidak dilakukan di Rempang? Nah, ini yang harusnya dilakukan oleh pemerintah, ya, tidak hanya diburu-buru, ya, tapi melakukan pendekatan persuasif. Dan saat ini nasi sudah menjadi bubur bahwa pendekatan ini sangat minim sekali yang disampaikan, dan harus adanya mediasi. Dan mediasi itu bukan dari pemerintah itu sendiri, mediator itu bukan pemerintah atau presiden menyampaikan kepada menterinya untuk menjadi mediator, bukan, atau membuat satgas antara
antara TNI, Polri, lalu dalamnya ada Satpol ada pemerintah daerah, menjadi satgas, Ada Direktorat Keamanan BP Batam di sana. Direktur Keamanan juga menjadi satgas untuk melakukan mediasi. Saya rasa bukan seperti itu. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mencari mediator yang memang seharusnya dianggap independen dan dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga masyarakat, keinginan-keinginan masyarakat seperti masalah tadi sosial budaya, di sana banyak situs-situs yang juga kuno, situs-situs leluhur yang mungkin seperti apa ini akan diinginkan oleh masyarakat, harus dijaga pelestarian situs-situs tersebut. Lalu terkait dengan pemindahan relokasi juga ini menjadi satu faktor yang penting. Kenapa relokasi ini harusnya tidak langsung direlokasi, harusnya dibangun dulu. Dibangun dulu tempatnya. Sekarang belum dibangun ya? Kan belum. Hanya dibuat, akan dipindahkan ke rumah susun. Dan ini kan juga sesuatu hal yang berbeda. Kalau kita sudah ratusan tahun hidup dengan kebiasaan yang seperti yang sudah kita lakukan sehari-hari, tapi lalu berganti dengan kehidupan yang berbeda, kan ini juga tidak semudah itu. Nah, ini yang harus dilakukan pemerintah adalah memikirkan, bukan hanya memikirkan faktor masalah ekonomi, tapi faktor sosial budaya, bagaimana juga mereka hidup ketika mereka pindah, lalu bagaimana mereka mencari pekerjaan di tempat baru. Jadi itu juga harus berpikir. Nah, saran kami adalah bagaimana seharusnya tidak terburu-buru. Pemerintah tidak terburu-buru. Kalau seandainya mau dipindahkan, diberikanlah waktu proyek sebagian terlebih dahulu. Yang tadi disampaikan ada beberapa yang sudah setuju, yang setuju dulu nih yang dipindahkan. Agar ada contoh dari masyarakat yang melihat, oh benar, berarti pemerintah mampu memberikan penghidupan yang lebih layak ketika pindah dari Rempang. Nah, ini kan yang nggak tersampaikan oleh pemerintah. Nah, ini yang harus dilakukan. Baik, Bung Edo, kita mendapatkan sumber primer terkait dengan keberadaan dari penduduk Melayu di Rempang. Bahkan lebih tua Pak Swadi, ya. Menurut kitab Tuhfatun Nafis itu bahkan sejak 1720. 1720 itu yang kita dengar itu belum kerajaan Riau Lingga, itu masih kerajaan Johor. Ya, setelah itu terpisah tuh kerajaan Johor dengan kerajaan Riau Lingga. Nah, itu dari satu sisi bahwa ada sisi historis yang sangat tua gitu ya. Itulah sebutnya disebut sebagai kampung tua, 16 kampung yang ada di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi ada kepentingan bagi kita juga bahwa jika ada investasi masuk, selayaknya ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat di sana. Bahkan kabarnya kan PT Singgi ya yang itu pabrik kaca ya, itu akan investasi sampai dengan 300 triliunan ya, luar biasa. Nah, saya tidak ingin menanyakan apa dampak ekonominya, tapi saya ingin mendengar pendapat Bung Ido. Ini ada dua sisi terkait historikal, ya kan? Bagaimana mereka tuh beranak pinak ya, berapa generasi itu Pak? Ya, kita tinggal hitung aja misalnya satu generasi 60 tahun dibagi berapa ratus tahun. Lalu ada juga terkait kepentingan ekonomi di situ. Nah, menurut Bung Ido, mana yang lebih didahulukan? Ya, tadi ini kembali lagi kepada bagaimana masyarakat mau menerima atau tidak. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat, penerimaan masyarakat. Kalau masyarakat tidak terima, nah berarti pemerintah jangan terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi ketika ingin melakukan adanya proyek dari proyek nasional ya yang akan ada investasi, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah pendekatan terlebih dahulu, memahami kultur budaya, apa saja yang diinginkan oleh masyarakat ketika mau dibangun. Sebagai contoh misal kota-kota tua tersebut dibangun, dirapihkan dan tidak
lahan ini dari digusur lalu dijadikan tempat ya memang tempat yang layak buat diteruskan sebagai kota tua. Nah ini juga kan harusnya ada aspek-aspek seperti itu. Dan masyarakat juga, saya rasa seandainya masyarakat menerima adanya pembangunan tersebut, ya itu bagaimana masyarakat saja. Bung Ido ingin menyampaikan bahwa sebetulnya bisa ada harmonisasi antara historikal ya atau kebutuhan penduduk dengan investasi. Harusnya itu bisa menguntungkan semua pihak. Nggak harus bongkar-bongkaran, nggak harus geser-geseran ya. Saya rasa harusnya bisa terjadi. Bisa banget. Karena apa? Karena tadi pertemuan kalau kita namanya benefitnya itu harus bertemu, saling bertemu. Ketika pemerintah ada di sisi kanan, masyarakat ini harus bertemu di tengah-tengah. Nah ini yang saya belajar bahwasannya ketika benefit itu saling bertemu dan masyarakat juga mau pindah, misalkan mau seperti apa yang diinginkan. Ini kan saat ini yang fakta yang disampaikan bahwa tidak adanya sosialisasi. Dan kami pemuda juga merasa bahwa kalau kami menjadi pemuda di sana, kami yang sudah lahir di sini, di Rempang, punya leluhur di Rempang, tapi kita mau digusur, pasti akan ada rasa kemarahan. Karena apa? Karena tidak adanya komunikasi yang baik, diskusi yang baik dari pemerintah. Bukan terkesan sangat terburu-buru. Kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk ya, Pak Sadi. Ujuk-ujuk itu. Baik. Oke. Terima kasih Bung Ido. Kita akan lanjutkan nanti ya. Kita berpindah kepada Ustadz Imam Sutiono. Ustadz Imam sebagai dari sisi kacamata sosial juga tentunya. Kita mendengar bahwa di awal ini kan yang paling ramai Ustadz, itu terkait dengan pabrik kaca itu ya, Singyi. Itu dikatakan bahwa kebutuhannya itu kalau menurut banyak pengamat itu paling 100 sampai 200 hektar sebetulnya kebutuhan dari pabrik ini ya, terkait dengan pabrik ini gitu ya. Tapi kalau tidak salah kan luasnya itu Pulau Rempang tuh 16.583. Ya, 16.583. Jadi yang belasan ribu itu untuk apa gitu ya. Oh, mungkin ini terkait dengan proyek Rempang Eco City misalnya kan. Oke. Dari pengamatan Ustadz Imam sebetulnya bagaimana menyikapi hal ini Ustadz? Ya, dalam Islam itu kita melihat ketika melihat fakta ya, jadi mengukur fakta itu keseluruhan Islam. Al-Hukmu wal-Waqi bin-Islam. Jadi melihat fakta dan keseluruhan Islam. Itu pemikiran yang sahih dari Islam. Nah, terkait dengan kasus Rempang ini, tadi sebutkan tanya yang dialokasikan sebenarnya sedikit, kemudian malah digusur semuanya. Yang pertama yang disikapi bahwa sesuai dengan historisnya ya, dalam besar itu ya, itu tanah milik masyarakat Rempang dan tidak boleh dengan semena-mena digusur. Dan inilah pentingnya seorang Al-Imam seorang pemimpin yang juga dimintakan bertanggung jawab secara setara. Entah dia presiden, entah dia menteri, entah dia gubernur atau otoritas Batam dan selainnya gitu ya. Maka mestinya ya, dengan histori yang tadi disebutkan sejak 1700 tahun yang sebelum Indonesia merdeka juga, itu waktu yang cukup sangat lama. Jadi bukan hanya kakek ya, tapi berlipat-lipat. Berapa generasi itu sudah? Itu ya bukan hanya sangat bertentangan ya. Secara fitrah saja sangat bertentangan, apalagi dilihat dari sudut pandang syar'i. Maka ya arti mereka fatwa
Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka dia berhak atas tanah itu. Ini bukan hanya tanah mati, tanah sudah yang ratusan tahun dan sudah dimiliki oleh masyarakat. Baik, Ustaz. Seperti apa Ustaz terkait dengan teknisnya dalam Islam itu ya? Teknisnya dalam Islam itu seperti apa sehingga sebuah tanah itu bisa diakui sebagai milik dari orang yang menempatinya gitu ya? Kalau di saat ini kan kita melihat bahwa perpindahan kepemilikan itu bisa terjadi dengan jual beli misalnya ya, ada jual beli atau waris atau hibah gitu ya Ustaz ya. Atau mungkin ada yang lain Ustaz, terkait dengan tanah ini. Ya tadi disebutkan dalam fikih itu ya. Jadi kalau tanah itu belum ada yang memakai Ya. atau masih tidak dimanfaatkan, tanah ya terjun itu korban. Karena siapa yang menghidupkan tanah mati maka dia akan Jadi meskipun misalnya satu warga dikasih tanah yang luas, taruhlah 1000 hektar, dia sanggupnya hanya 10 hektar, maka sisa itu bukan milik. Kenapa? Karena tidak bisa memanfaatkan tanah itu. Makanya ada nanti pengalihan hak milik itu dengan apa? Kalau tanah pertanian ini tidak dikelola seperti kita tahu, maka bisa beralih kepada orang yang menginginkan tanah. Oke. Kalau di dalam Islam itu ada nggak istilah tanah milik negara itu ada nggak, Ustaz Imam? Ya dalam Islam itu kepemilikan itu sebenarnya ada hak pribadi, tapi kalau yang kemudian tabligh ammah milik umat, kemudian tabligh daulah. Dan dalam Islam sepengetahuan fakir tidak ada tanah milik negara. Tidak ada tanah milik negara. Karena apa? Pengelolaannya itu adalah ketika nanti bisa aja nanti seorang tadi ya punya tanah, kemudian dia selama 3 tahun tidak dikelola, maka tadi diambil negara kemudian diberikan bagi mereka yang mau mengelola tanah. Baik. Berarti kalau dalam pandangan syariat Ada dua sebenarnya ya, tanah syariah dan Khorijah ya. Oke. kata milik ini. Kalau Pulau Rempang tanah usriyah ya, Ustaz ya. Oke. Karena dimiliki oleh kaum muslim tanpa adanya Pengerahan pasukan, pengerahan pasukan ataupun pengusiran. pengusiran ya. Tidak berislamnya mereka itu adalah tanah muslim. Oke. Berarti dalam pandangan Islam berarti secara hakikat kepemilikan dari penduduk Rempang itu sah ya, Ustaz? Secara syar'i sah. Secara syar'i sah. Tidak boleh negara dengan apa lagi negara lain terlambat gitu ya. Ini Iya. negara lain terlambat malah mau mengusir mereka yang sudah beratus-ratus tahun. Tapi masyarakat Rempang tidak punya sertifikat, Ustaz. Nah, itu kan hanya masalah administrasi. Administrasi. Negara administrasi kalau dibalikin, mengapa negara tiba-tiba berhak padahal lahirnya terlahir? Ini yang harus ada catatan. Iya, mengapa tiba-tiba berhak? Ya, itu tadi kita sudah bahas. Mengapa tiba-tiba jadi berhak? Seperti dengan kalau kita kembali lagi ke masa Belanda VOC, mereka itu punya tanah apa? Dengan semena-mena menggaris itu milik pemerintah. Iya. Semena-mena mematok, kata Ustaz. Yang terjadi kemarin. Berarti ada kepemilikan. Baik, Ustaz Imam. Nanti kita akan lanjutkan lagi lebih mendalam. Saya kembali ke Ustadz Yanwar Fauzi. Ustadz Yanwar Fauzi, terkait dengan alasan pemerintah melakukan upaya penggeseran, pemindahan atau apapun lah yang mereka sebutkan, geser sedikit ya, oke, ada istilah geser sedikit ya. Saya ingin memandang ini kan yang paling yang menjadi alasan utama adalah ekonomi, ya, adalah ekonomi. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan investasi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, yang tentu saja kita banyak melihat bahwa porsi perusahaan-perusahaan dari Tiongkok ini sangat luar biasa banyak gitu ya.
eh, ada fakta-fakta yang harusnya juga kita ungkap bahwa perusahaan-perusahaan dari Tiongkok ini memang membutuhkan banyak tenaga kerja misalnya, tapi ternyata tenaga kerja dari skill expert sampai yang bawah dari negara mereka gitu ya, dan itu saya yakin itu sudah menjadi sebuah perjanjian gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah apa manfaat bagi masyarakat Indonesia jika itu terjadi gitu ya. Bahkan tinjauannya adalah proyek strategis nasional, dan ini juga terkait dengan kalau kita bicara tax ya, tax holiday gitu ya, itu katanya mulai, kalau tidak salah dari mulai 5 triliun ya, itu sudah mulai muncul tax holiday-nya, luar biasa itu. Lalu bagaimana pandangan Ustaz terkait dengan sisi ekonomi, terkait upaya PT EMG yang memberikan untuk Xingyi berinvestasi di sana? Jadi harapannya itu adalah terbukanya 35.000 lapangan pekerjaan. 35.000. Ya. Oke. Investasi yang untuk industri kacanya sendiri itu sekitar 175 triliun. Oke. Sementara untuk Rempang Eco City-nya sendiri itu 381 triliun. Oke. Ini kan angka yang tidak sedikit, Mas Am. Kalau bicara apakah ada dampak ekonomi, harapannya muncul pertumbuhan ekonomi di Pulau Rempang, Batam dan sekitar Oke. Pulau Galang, Pulau Sumatera. Menciptakan lapangan kerja yang pertama. Ya. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu jelas. Kemudian harapan yang berikutnya adalah terbangunnya fasilitas-fasilitas publik, fasilitas umum. Oke. Jadi kalau kita tengok Rempang itu memang masih kawasan konservasi alam. Oke. Jadi belum semodern Batam atau Bintan gitu. Dan itu jelas bermanfaat bagi masyarakat Rempang. Ya, harapannya begitu. Harapannya begitu. Kemudian yang ketiga, terbukanya lapangan pekerjaan bagi para penduduk lokal. Hanya kan ini harapan yang belum tentu fit dengan kondisi masyarakat setempat. Yang notabene bahkan saya membaca artikel bahwa aslinya masyarakat Rempang itu ada yang disebut dengan orang darat dan orang laut. Ya. Jadi itu mungkin tidak akan mudah. Misalnya orang-orang laut tiba-tiba harus masuk industri kaca. Yang data dari pemerintah sendiri menyebut bahwa aslinya mereka sekarang hanya membutuhkan sekitar 8.000 hektar. Hanya 8.000 hektar. Iya. Oke. Jadi itu untuk jadi pertanyaan nih. untuk Xingyi atau untuk Eco City? Untuk sini dan Rempang Eco City. Oke. Jadi ini kan jadi tadi di awal dialog kita tiba-tiba tanpa sosialisasi yang minim. Di awal kan pemerintah sendiri yang mengatakan bahwa mereka akan mengelola 17.600 hektar itu. Jadi 300-nya di Sokoto, 300 hektarnya di Galang. Itu minggu ini itu mereka rilis lagi. Mereka hanya butuh sekitar 8.000 hektar. Nah, ini kan buat kita, lalu apakah tadi harapan dampak ekonominya itu betul signifikan buat masyarakat warga Rempang yang belum tentu fit untuk mereka, yang belum tentu cocok untuk mereka, dengan latar belakang mereka, dengan historis mereka yang ada orang laut, ada orang darat, yang itu tidak semuanya bisa belum tentu bisa masuk industri gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada dampaknya, itu harapan begitu. Kita kan membayangkannya kalau ada investasi masuk ke daerah kita, harapannya itu ada pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal setempat itu rekrut sebagai pekerja lokal. Kalau mereka tidak punya keterampilan, disediakan keterampilan yang mendasar gitu, sehingga ngecat ajama gitu ya, tukang masa-masa fondasi ajama begitu, itu bisa diberdayakan dari orang-orang. Tapi kita lihat fakta dari investasi yang datang dari negeri timur sana itu
bukan hanya dari apa namanya orang profesional, itu sampai orang kerja Iya. batunya, security-nya, tukang catnya itu Iya. dari mereka, gitu. Sehingga muncul kemudian apa namanya semacam Kekhawatiran. kalau gitu jangan-jangan repot itu semacam tempat buangan bagi penduduk mereka, Iya. penduduk mereka, gitu. Belum lagi ada tax holiday itu, Ustaz. Lalu Iya. apa manfaatnya buat kita gitu ya? Ya, ini lagi-lagi karena kita ini apa namanya terhubung dengan para makanya saya kan dulu sebenarnya bikin tulisan tentang Iya. ini bahwa di negeri ini tuh terlalu banyak oligarki di seputaran pemerintah. Jadi sehingga kalau tadi Pak Suwandi mengatakan bahwa ini kayak invasi, memang kok kelihatannya tak banget. Jadi alasan kenapa tim gabungan yang turun ke sana adalah Iya. karena ini PSN. Kalau bukan PSN, proyek investasi biasa dari swasta Oke. ingin investasi di satu daerah gitu ya, bukan PSN, nggak akan sebegitunya. Oke. Tapi karena ini PSN, Militer boleh turun. turun. Oke. Dan mendadak PSN, saya perlu cerita sedikit. Mendadak PSN. Iya. Ini beberapa hari yang lalu tiba-tiba pemerintah menghapus 8 PSN dari daftar PSN. Iya, iya. Gitu. Berarti kan kita Jalan-jalan tol terutama, Ustaz. iya gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa ini akan sangat bergantung dengan hasrat apa namanya pemerintah, bukan untuk kemajuan daerah itu, bukan untuk pengembangan ekonomi di daerah itu dan lain sebagainya. Jadi apa namanya secara faktual kita bisa lihat per hari kemarin saja, hari-hari Jumat, bahwa bukan hanya pemuda, ibu-ibu yang Yeah. menolak itu gitu, yang mereka masih menolak relokasi itu, bahwa ya mereka merasa bahwa hak mereka selama ratusan tahun tadi yang tadi kita dengarkan diskusinya itu dirampas oleh negara yang dalam apa namanya istilah Belanda itu disebut dengan domain parklaring, Yeah. negaraisasi lahan. Jadi secara konsorsium pembaru agraria KPA itu menyebut selama pemerintahan yang sekarang 2 periode itu ada 2.761 kasus konflik agraria di negeri ini selama pemerintahan ini 2 periode. Oke. Dan 73-nya itu terkait dengan PSN, proyek strategis nasional. Pokoknya kalau sudah proyek strategis nasional udah harus digeber, pokoknya apapun yang terjadi rakyat harus dikorbankan. Itu yang terkesan. Baik. Kita mencoba fair ya para pemirsa juga ya dan narasumber bahwa jika kita menangkap dari sisi yang lain, tentu saja ada dalam tanda kutip niat-niat luhur di pemerintah terkait proyek ini gitu ya. Walaupun ada kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi tadi ya. Tapi memang kita juga menangkap fakta juga, misalnya fakta yang terjadi dari tadi kalau Ustadz Yanwar mengatakan dari negeri timur, kalau saya mengatakan dari negeri barat ya. Misalnya Freeport ya, itu berdampak apa kepada masyarakat di Papua, itu juga harus kita pertanyakan. Betul bahwa tercipta lapangan kerja, kita tidak menafikan, tapi apakah apa resiko ekses terkait juga eksploitasi itu sebanding dengan itu gitu ya, karena yang mendapatkan manfaat hanya segelintir. Kita bisa samakan ya, memang para pekerjanya dapat manfaat tuh, Ustaz ya. Baik, Pak Swadi, kita beralih kepada advokat kita. Pak Swadi, dalam sesi ini saya ingin kita lebih mencermati dari sisi bentrokannya, Ustaz. Tadi disampaikan oleh Ustadz Yanwar Fauzi bahwa ini proyek strategis nasional gitu ya, maka bahkan militer turun, Ustaz. Seperti apa sih Pak sebetulnya ditinjau dari sisi hukum bentrokan ini gitu ya? Apakah memang pemerintah punya hak sampai harus melakukan tindakan kekerasan ya? Tindakan kekerasan itu sampai penahanan ya, sampai penahanan. Silakan Pak. Oke, Ustaz. Jadi kalau dilihat dari
sisi bentrokannya, karena hukum itu pemaknaannya dan kemanfaatannya antara pemerintah dan rakyat itu pasti bertolak belakang. Itu yang harus kita garis bawahi. Kenapa saya bilang itu? Manakala hukum itu memang kepentingannya untuk pemerintah, ya rakyat pasti diperlukan. Suatu contoh, ketika bentrok begini, kita mau lapor ke siapa? Yang dilawan adalah rakyat, yang melawan itu adalah, atau yang dikepung dalam bahasa premannya adalah rakyat, yang dikepung TNI Polri. Sedangkan kita mau melapor kemana? Ke TNI atau Polri. Itu makanya hukum ini masih rancu manakala kepentingan sesaat ataupun kepentingan hanya satu pihak, bukan kemanfaatan. Pak Swadi, apa tuduhan dari aparat hukum sehingga masyarakat itu ditahan, sebagian masyarakat itu ditahan, Pak, dalam kasus Rempangan? Itu banyak hal alasan ataupun alibi pihak keamanan. Yang pasti adalah menghalang-halangi program pemerintah. Itu kan Melawan aparat hukum. melawan aparat hukum banyak hal. Apalagi sudah dibingkai dalam PSN, program strategis nasional. Apa sih Pak konsekuensinya jika sebuah proyek dijadikan proyek strategis nasional selain dari keamanan tadi ya, kebolehan pengerahan militer? Konsekuensinya udah Secara hukum? jelas adalah benefit tadi Bung Edo sampaikan, benefit adalah income masuk. Karena pemerintah sekarang lagi getol-getolnya mendatangkan investor dari luar. Apa? Ya konsekuensinya dia pengen uang banyak masuk ke kas negara ataupun kas siapapun lah itu. Karena banyak investor kok. Sehingga harus dilindungi secara hukum itu. Ya, karena pemerintah itu yang membuat undang-undang, maka pemerintah juga yang dia bisa mengatur. Tadi seperti ada penghapusan berapa PSN ya, berarti kan PSN juga itu berdasarkan kemauan dari pemerintah, bukan dilihat secara objektif kepentingan dan juga kemanfaatan buat masyarakat gitu Pak. Makanya jadi kita sebagai artis juga seandainya mendampingi korban bentrokan, ini kami harus melapor Pak. Yang mungkin mereka dapat keamanan, itu kan kita juga bingung. Makanya efek ini juga menjadi menjadi sulit buat kami masyarakat untuk mengadvokasi. Makanya ini juga, dan saya mohon pemerintah juga dia harus realistis lah dalam hal mengeruk ataupun mau uang untuk mencari korban. Kan lucu manakala dulu, zaman dulu kita kan berperang untuk mengusir penjajah, dan kita berperang sama pemerintah sendiri. Ini kan jadi nggak lucu, nggak masuk akal gitu. Jadi ketika masyarakat itu dibenturkan dengan pemerintah, yang terzolimi yang harus sudah pasti adalah rakyat. Pak Swadi, saya ingin juga bertanya sebagai praktisi hukum, apakah Pak Swadi masih bisa melihat dari sisi aspek hukum tentu saja, gitu ya Pak ya, bahwa ini ada solusi sebetulnya yang bisa dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan terkait hal ini, atau mungkin dari sisi hukum, jika ini agak pahit sih sebetulnya ya. Jika ternyata masyarakat Rempang itu tidak mau dipindahkan, apakah secara hukum mereka memang punya hak untuk itu? Walaupun ini terkait dengan proyek strategis nasional, manfaat investasi yang masuk gitu ya. Apakah secara hukum masyarakat Rempang itu punya hak? Oke, secara histori, sejarah jelas kuat. Hukum itu akan menjadi kuat kan adalah justru data pertama yang akan menjadi
tumpuan sebuah dasar pembuktian dalam hukum. Nah, masalah yang di Rempang ini kan jadi, tadi kalau Ustaz tanyakan solusi, ya sudah pasti ada lah. Ada. Pemerintah kan sekarang lagi gencar-gencarnya restoratif justice. Restoratif justice, oke. Kenapa ini tidak coba dipakai di masyarakat Rempang? Kalau hanya kriminal biasa bisa restoratif justice apa sih nggak bisa itu, karena hukum itu dibuatkan sebetulnya untuk satu itu ada efek jerah, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Kepastian hukum. Ketika tidak ada tiga-tiganya, hukum percuma dibuat. Ya. Kalau tidak ada itu, makanya saya memberikan solusi ya, coba pendekatan persuasif kembali. Ya. Jangan pakai aparat untuk mengebuk rakyat. Baik, itu jadi poin utama itu ya, Ya. Pak ya. Karena itu pendekatannya sudah pendekatan fisik ya, Ya, bukan pendekatan sih. represif juga. Jadi Pak, itu malah menjauhkan masyarakat dari pimpinannya Iya, akhirnya. dan kita juga harus memaknai bahwasanya bangsa Melayu itu luhur budi loh, Ya. dalam berbahasa. Sebenarnya tidak selayaknya harus dikerasin begitu. Harus ada pendekatan yang benar-benar. Oh, kita mau berantem aja pakai pantun kalau bangsa Melayu kan. Masuknya keindahan seni itu yang harus dikedepankan. Ya, ya. Betul. Baik, Pak Suhadi. Tapi sebetulnya kita berharap bahwa orang-orang yang ditahan apakah sudah dibebaskan, Ustaz Inur? Sudah dibebaskan ya, sudah ya. Jadi ini akan menimbulkan efek traumatis juga sebetulnya yang kepada para penduduk Rempang seperti itu ya. Mungkin beralih ke Bung Ido. Bung Ido, saya ingin juga memberikan pertanyaan yang serupa gitu ya. Apa pilihannya gitu ya? Apakah apa pilihannya jika seandainya udah masyarakat Rempang tidak mau pindah gitu ya? Masyarakat Rempang tidak mau pindah. Karena kalau tidak salah begini, sebetulnya mereka tidak menolak investasi itu. Nah ini juga perlu kita ungkap ya. Mereka tuh tidak menolak investasi itu. Toh mereka juga akan merasakan manfaatnya. Tapi apa ya harus geser itu loh yang jadi masalah buat kita gitu kan ya. Apakah mungkin itu bisa jadi solusi menurut Bung Ido? Ya, yang disampaikan tadi bahwasannya yang pertama adalah bagaimana benefit itu harus tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Dan terkait dengan lahan dan masyarakat tidak menolak sebenarnya, tidak menolak investasi adalah bagaimana tadi pembagian lahannya seperti apa. Lalu yang kedua adalah keikutsertaan masyarakat dalam investasi tersebut. Nah, jangan sampai investasi masuk tapi masyarakat ditinggalkan. Nah, ini yang sering terjadi. Masyarakat jadilah raja di negeri sendiri. Nah, menurut Bung Ido, apa yang dimaksud dengan keikutsertaan masyarakat dalam proyek-proyek investasi itu yang bisa ditawarkan? Ya, saya rasa tadi bagaimana pemerintah harus menaikkan taraf hidupnya. Jangan sampai masyarakat yang tadi yang di darat dan di laut ada yang mereka nelayan. Nah, harus juga ditingkatkan taraf hidupnya dengan adanya investasi tersebut yang mungkin dari faktor ekonomi, dari segi fasilitas dan publik sebagainya itu harus meningkat juga. Jangan sampai hanya diusir, hanya digeser bahasa pemerintah, tapi tidak diikut sertakan dalam pembangunan. Nah, pemuda-pemuda yang mungkin pengangguran, yang tadi ada bisa mampu memasok lapangan pekerjaan, ini juga harus diikut sertakan. Dan jangan sampai efek dari investasi ini menghilangkan budaya. Itu yang penting. Karena budaya ini adalah sesuatu yang nature, yang sudah ada sejak lama dan tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Jepang punya budayanya sendiri dan termasuk
etnis Melayu, dia punya budayanya sendiri yang harus kita jaga, dan Baik. ini adalah sebuah kearifan lokal Baik. yang tetap masyarakat Rempang jaga. Oke. Bung Edo, ada kontak tidak dengan KNPI di Kepri atau di Batam atau di Rempang? Kita belum Belum ya, belum ada rilis Ya, mungkin pernyataan. habis dari sini ya, Ya. mungkin kita kontak, coba Ya, ya. kita komunikasi. Ya, ya. Dan saya seharusnya tadi tuh di sana banyak sekali organisasi-organisasi plat merah ya, seperti KNPI, Karang Taruna, Ya. yang mampu seharusnya menjadi Ya, mediasi Ya. antara masyarakat. Tapi kan kenyataannya ini tidak muncul, ya kan, tidak muncul di permukaan dan di media, yang akhirnya juga masyarakat panas dan juga tidak membuat masyarakat Ya. arogan dan sebagainya karena Ya. sosialisasi tersebut. Ya. Dan saya perlu tegaskan bahwasannya kepada aparat hukum, jangan sampai menyakiti rakyat. Saya minta tolong kepada TNI, Polri yang memang menjaga keamanan terkait proyek strategis nasional, jangan sampai menyakiti rakyat. Ya. Karena tetap rakyat adalah segalanya dan mereka juga punya hak untuk hidup di negara Indonesia. baik Bung Edo. Ini saya kira pesan yang penting ya dari Ya. pemuda yang harus didengarkan oleh semua pihak, terutama oleh pemerintah ya. Tidak harus begitu gitu kan ya. Tidak harus seperti itu. Baik Bung Edo. Saya kembali lagi nanti sebelum ke Ustadz Yaman, ke Ustadz Anwar. Ustadz Anwar, bagaimana kondisi masyarakat Rempang update terakhir ya? Karena saya yakin dengan terjadinya bentrokan tanggal 7, tanggal 11 September yang lalu terjadi pematokan sepihak ya, dan pengerahan 3 unsur tadi ya, Dinas Keamanan, BP Batam, TNI dan Polri ini, apakah ada aspek lain, ketakutan psikologis dan lain sebagainya? Bahwa masyarakat di sana itu masih 50% yang baru 50% yang melakukan aktivitas mata pencaharian mereka, melaut, kemudian berladang. Mereka bahkan katakan hari Jumat kemarin itu, kami akan 100% merasa tenang kalau tanah kami tidak diambil. Oke. Nah, mereka katakan ini di sela-sela kunjungan Menteri Investasi BKPM. Mereka nggak menolak investasi. Ya sebenarnya tadi saya sampaikan, kan kita ini selama ini kan dapat informasi itu tidak dari perusahaan sindinya gitu ya, selalu dari versi pemerintah. Oke. Di awal mereka katakan butuh 17.600 hektar lahan. Pekan ini dikatakan bahwa kami hanya butuh 8.000 hektar saja. Oke. Yang awalnya pemindahan ke Pulau Galang sepenuhnya, kemudian mereka menggunakan istilah terbaru geser sedikit. Ya. Jadi bahkan dari 341 itu sudah ada pilot project pemindahan itu Ya. itu ke Tanjung Banon di Batam. Di Batam. Di Batam. Berarti benar-benar jauh. Ya, jadi warga-warga yang mereka bersedia tanda tangan kemudian untuk pindah dari Pulau Rempang itu mereka ditempatkan sementara di Tanjung Banon. Sementara. Selanjutnya Mereka dikatakan akan dibangunkan rumah yang Di? tetap. Nah, ini yang belum selesai pasang. Jadi Ombudsman sendiri mengatakan belum ada pijakan hukum terkait BP Batam, PTMEG untuk merelokasi mereka ini. Kan kita jadi skeptis nih. Ya. Kalau tidak ada pijakan hukum, undang-undang, kepres, perpres atau permen segala macam terkait dengan penyelesaian kasus ini, lalu nanti pakai uang siapa, dana siapa? Pekan kemarin Menteri Investasi BKPM itu memberikan 15 laptop ke warga Rempang. Untuk? Ya kita tidak tahu maksudnya untuk apa gitu. Tapi kan
kita jadi skeptis bahwa nantinya ini menggunakan dana siapa. Perlu dicatat bahwa 2008 kan ini sudah punya track record jejak korupsi merugikan negara 3,6 triliun rupiah dan itu sudah masuk ke Baris Krim Polri. Oke. Janji pemerintah memberikan rumah tipe 45 dan tanahnya seluas 500 meter. 500 meter persegi. Oke. Terus ada dana santunan sebelum itu ditempati. Jadi ada yang dijanjikan sekali lagi. Bahkan ini lembaga resmi negara mengatakan bahwa itu baru janji. Jadi ombudsman sendiri mengatakan bahwa itu baru janji, belum bisa tergambar realisasinya karena belum ada topangan undang-undangnya. Janji itu dari BP Batam. Janji itu baik dari Menteri Investasi maupun dari BP Batam. Oke. Baik, Ted. Sekaligus untuk statement closing, Ustadz Yanwar. Ya, jadi pada intinya bahwa masyarakat ini perlu informasi kejelasan. Oke. Saya yakin bahwa masyarakat ini tidak menolak investasi dengan sebegitu luasnya. Tadi saya sampaikan Pulau Rempang ini itu banyak slot-slot kosong, banyak tanah-tanah kosong yang tidak ditempati warga. Mungkin itu bisa diberdayakan. Gitu. Hanya tadi catatannya bahwa investasi itu betul-betul termanfaatkan untuk masyarakat. Masyarakat serapannya maksimal dari sisi ketenaga kerjaannya, pertumbuhan ekonominya, fasilitas publiknya terbangun, jalan-jalan terbangun. Itu yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah. Tapi juga kita harus berikan warning ke pemerintah agar ini tidak disia-siakan. Kalau sampai masyarakat Rempang itu bersedia, begitu. Jadi tidak berpihak pada oligarki, begitu. Harus berpihak pada itu, Pak. Baik, terima kasih Ustadz Anwar Fauzi. Selanjutnya silakan Pak Suwadi untuk menyampaikan closing statementnya, harapannya. Oke, terima kasih, Pak. Jadi kita sepakat dalam konstitusi adalah negara kita adalah negara hukum. Ya. Namun saya berharap jangan sampai hukum dijadikan politik ataupun dijadikan alat untuk menghantam siapapun. Jadi tempatkan hukum di posisi tertinggi. Walaupun memang undang-undang kita adalah produk dari Politik. Cuma pesan saya, tegakkan hukum seadil-adilnya. Itu, Pak. Baik, Pak Suwadi, silakan Bung Ido untuk menyampaikan closing statementnya, harapannya. Ya, harapannya adalah jangan lupakan masalah sosial budaya di Rempang. Oke. Dan ini adalah sesuatu yang penting untuk kehidupan di masa depan. Baik. Dan ini adalah demi generasi di masa depan. Dan jangan lupakan juga pemuda setempat yang harusnya dirangkul, dibesarkan, menjadi tumbuh dan sukses bersama. Bukan hanya perusahaan tersebut yang sukses, tapi masyarakat dan pemuda juga. Bung Edo, apa pesan Bung Edo kepada KNPI di Rempang atau pemuda pada umumnya yang ada di Rempang? Kami akan support untuk KNPI di sana. Dan harapannya tetap fight, KNPI di sana tetap fight untuk bersama-sama bersama masyarakat dan mampu menjadi mediator yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat, sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat dan apa yang diinginkan oleh pemerintah dapat tersampaikan dengan baik dan menjadi satu titik tengah yang baik buat sama bersama. Baik, Bung Ido, semoga pesan ini tersampaikan. Ustadz Imam, kita mencoba melihat permasalahan ini dari kerangka yang lebih luas, Ustadz, ya. Yaitu apa sesungguhnya yang harus dilaksanakan oleh negara. Tentu saja yang pertama sebagai bentuk nasihat kepada negara yang ada sekarang. Yang kedua, secara regulasi atau konun atau perundang-undangan apa yang nanti dilakukan dalam sistem pemerintahan Islam. Dan selanjutnya adalah closingnya sekarang, Mangga. Ya, di dalam permasalahan
semestinya ya seorang pemimpin itu adalah sebagai orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengurusi rakyat. Yang pertanyaan yang sangat negara itu berpihak pada rakyatnya atau investor? Ya. Investor itu bukan rakyat. Investor dengan mengorbankan rakyatnya, memerlukan rakyatnya, menyatukan sehingga banyak track record di negeri ini yang ketika kekayaan alam dikelola oleh single aset, kita hanya mendapatkan sedikit saja dari pajak dan maka dari imbangnya cukup baik. Tenaga kerja yang besar juga nggak ekivalen dengan pendapatan yang mesti diraih oleh negara. Andai kan misalkan Freeport, kita bicara Freeport yang terbesar misalkan, andai kan itu dikuasai oleh negara, menjadi negara dengan APBN yang sangat mencukupi. Kalau kemarin mengatakan ada yang sampai 20 juta sampai 50 juta orang dikasih dengan Freeport itu baru Freeport, belum minyak, gas, intan, batu permata, dan kekayaan alam yang sangat banyak. Kemudian di sisi kasus Rempang ini semestinya kita melihatnya bahwa histori rakyat Rempang, masyarakat yang sudah mendiami secara turun-temurun dari nenek moyangnya ratusan tahun. Semestinya pemerintah tidak semena-mena. Apalagi negeri ini pun lahir. Ya. Jadi sangat naif, sangat tidak beradab, ya, katakan seperti itu. Ketika punya sikap-sikap yang justru mengusir warga yang sendiri. Kalau dalam sebuah hadis yang disebutkan ada sudun itu orang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, ya tahu yaman kiati, yaman kiamat disiplin arwah. Jadi dia nanti akan diberikan gulungan gantungan atau diberikan 7 lapis, artinya siksaannya cukup. Itu baru Sejengkal tanah. Ini udah ribuan hektar yang diambil dengan semena-mena dengan alasan proyek strategi nasional. Itu pun saya katakan mengada-ada. Konsepnya nggak jelas, kemudian kita berbicara dengan track recordnya yang katakanlah tidak aman. Dan kita meragukan bahwa proyek ini akan bermanfaat bagi masyarakat, begitu Pak Ustaz? Ya, itu kan impiannya, harapannya. Tapi fakta yang terjadi ya nggak ekivalen seperti itu. Baik. Kemudian sebagai closing statement kami adalah bahwa kalau kondisi ini tetap berjalan, kita menolak entah relokasi, pergeseran atau istilah dengan alasan proyek. Karena secara syar'i ini bertentangan dengan hukum Islam. Karena sudah didiami dan dimiliki oleh ratusan tahun masyarakat Melayu. Bahkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang punya harta, kemudian dia menjaga hartanya, kemudian dia meninggal, tapi sabilillah, seperti berjuang fisabilillah. Baik. Tapi mudah-mudahan tidak sampai mendapatkan korban. Semoga pemerintahnya sadar dan mempertimbangkan lagi keputusannya dan semestinya memersatukan rakyatnya dan mempertimbangkan proyek itu untuk ditolak dengan pertimbangan yang sangat baik. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ustaz Imam. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber pada saat ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah bincang tokoh kita di edisi kali ini. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini memang terkesan sangat terburu-buru, ya,
dan menimbulkan efek yang berantai yang cukup panjang, gitu ya. Dan kita juga menegaskan bahwa dalam hal ini kita juga yakin bahwa masyarakat Rempang itu pada dasarnya tidak menolak investasi, ya, tidak menolak investasi. Namun cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah yang tadi disampaikan tidak hanya terkesan terburu-buru, namun juga minim sosialisasi, musyawarah dan lain-lain. Kami berharap bahwa hal ini tidak terjadi di masa yang akan datang dan semua pihak akan mendapatkan solusi dari permasalahan ini sehingga semuanya bisa berjalan lebih baik. Kita akan bertemu dalam kesempatan di tema yang lain di waktu yang akan datang. Atas nama Forum Silaturahmi Tokoh Peduli Umat, kami memberikan penghargaan dan mengaturkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah mendengarkan acara ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.